Halo? Ya, Pak. Oke. Ya, sudah, Pak. Ini masih 51 orang. Oke, kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Ini baru bangun tidur ya? Iya, Pak. Ya, tidak, Pak. Pak. Oke. Em, Hari ini Bapak akan menjelaskan untuk pembuatan laporan praktek bahan pangan ya. Untuk pengambilan data, pengamatan, ada kelompok yang belum selesai? Tidak? Atau udah selesai semua? Untuk pengamatan yang penyimpanan ya, terutama. Sudah selesai semua? Udah, Pak. Siapa untuk kelompok dua dari gizi 1B belum yang susu, Pak? Karena waktu itu simpannya di lab. Oh iya. Berapa hari itu, Dek? Lewat ya? 7 hari, Pak. 24 jam sama 48 jam. Tapi kayaknya udah lewat, Pak. Tapi udah diamati belum? Belum ya? Belum, Pak. Ya udah berarti segera ya hari ini siang nanti diamati. Berarti Siang ini atau bikin itu baru, Pak, kira-kira. Biar sesuai. nggak perlu sih. Paling nanti di tabelnya tuh dicoret aja misalkan yang awalnya cuma yang awalnya 48 jam, terus kalian edit aja jadi berapa hari gitu. Sesuai dengan hasil Pak. realnya gitu. Jadi waktunya aja yang diubah. Ya, yang kelompok lain juga ya kalau misalkan ada yang tidak sesuai waktunya bisa diubah sesuai dengan real yang kalian lakukan. Mungkin kemarin berbenturan dengan LDK ya, jadi belum bisa diamati. Jadi hari ini tuh kalau bisa siang nanti bisa diamati lagi yang belum. Kemudian untuk bahan-bahan yang ada di lab, mohon untuk segera bersihkan ya karena Pak Am sudah menginstruksikan untuk segera dibersihkan. Kalau misalkan sudah selesai. Oke. Di sini Pak akan share untuk eh, pembuatan laporan ya, laporan praktek. Sudah terlihat belum Dek, di layar? Siap, sudah, Pak. Sudah, Pak. Siap, sudah, Pak. Pak. Oke, nanti format ini akan Bapak share di LMS atau ke PJ. Jadi untuk laporan, laporannya diketik ya semuanya, diketik. Atau di komputer satu kelompok satu laporan per topik. Jadi kalau ada 8 topik, berarti ada 8 laporan dalam bentuk Microsoft Word. Nanti laporannya diketik dengan format sebagai berikut ya. Jadi formatnya A4, kemudian untuk jenis tulisannya Times New Roman 12 ditulis biasa ya untuk isinya. Kemudian untuk bahasa Inggris atau bahasa asing diketik huruf miring. Nah, untuk judul sampul, judul bab itu menggunakan ukuran 14. Jadi yang judul bab itu nanti ukuran fontnya 14 dan ditebalkan atau di bold. Kemudian untuk spasinya 1,5 dan pastikan page layout before afternya itu 0 ya. Oke. Misalkan ini yang Bapak tunjuk ini kelihatan nggak before after ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ini Dan harus Pak. 0 ya. Karena kalau kalian ada 6 nanti dia jaraknya tuh nggak simetris. Kemudian untuk ukuran A4 kalian tinggal pilih yang ini ya, yang size. Terus pilih A4 di komputer masing-masing. Kemudian untuk Times-nya Roman ada di home ya. Klik home. Nah, di sini ada jenis tulisannya Times-nya Roman ukurannya 12. Oke. Kemudian untuk judul subbab kan tadi tetap Times-nya Roman hanya ukurannya 14. Jadi ini di blok, kemudian diklik bold, boldnya di sini. Pilih ukurannya 14.
Nah, gitu. Seperti itu ya. Nanti video ini Bapak share juga biar kalian bisa edit di komputer masing-masing. Tapi sebenarnya di YouTube sudah banyak ya untuk petunjuk pengetikan. Karena ini masih basic, ini, mungkin waktu SMA sudah pernah belajar ya untuk format-format penulisan. Kemudian untuk page marginnya, ukuran kertasnya tuh atas sama kiri 4 cm dan tepi bawah dan tepi kanan 3 cm. Nah, untuk pengukuran page margin ini kalian bisa pilih bagian layout, terus pilih margins ya, di margin. Nanti kalian setup margin ya, custom margin. Nah, nanti ketik misalkan atasnya tadi berapa? 4 ya, 4 cm, bawahnya 3, kirinya 4, kemudian kanannya 3. Diklik OK, nanti akan otomatis teratur sesuai dengan text margin yang sudah kalian setting. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tulisan yang ada di laporan itu harus terisi penuh, jangan ada yang kosong gitu ya. Kita lanjut ke covernya. Untuk cover seperti ini ya, laporan praktik bahan pangan, topik topik keberapa gitu. Misalnya topik 2. Topik 2, titik-titik yang bawah ini adalah temanya. Misalkan karakteristik mutu pada kelompok serealia. Ya, ini covernya. Jadi laporan praktik bahan pangan, topik keberapa, dan ini judul topiknya. Kemudian ada logo Poltekkes. Logo Poltekkes yang ini kita gunakan. Kemudian kelompok berapa, NIM berapa. Misalkan satu kelompok ada 6 orang, berarti ada 6 mahasiswa dan ada 6 NIM. Jadi berpasangan ya nama dan NIM. Kemudian bawahnya ada tulisan Kementerian Kesehatan, Poltekkes jurusan Gizi tahun 2025. Nanti kalian bisa lihat di sini ya, nanti Bapak share format laporannya. Nah, untuk format laporannya yang pertama ada cover. Cover yang ini ya, ini tinggal diedit saja. Kemudian judul topik. Nah, judul topik ini ada di modul, nanti sesuai yang kalian kerjakan ya per kelompok. Kemudian alat dan bahan, prosedur kerja, sepengamatan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Jadi ini adalah bab-bab yang ada pada laporan. Ya, ada judul, kemudian alat, prosedur, hasil, pembahasan, kesimpulan, sampai lampiran. Nah, untuk cover tadi sudah cukup jelas ya ada di sini. Kalian tinggal edit. Kemudian untuk judul bisa kalian langsung copy paste dari modul ya. Judulnya apa, topiknya apa. Nah, kemudian ada prosedur kerja. Nah, prosedur kerja ini kalian jelaskan dalam bentuk ringkas saja. Yang mungkin di modul agak panjang ya. Ringkas tapi dibuat diagram alir. Tahu kan diagram alir? Diagram alir itu kayak kotak-kotak ada tanda panahnya gitu ya. Jadi dibikin diagram alir dari awal sampai akhir. Dan buatkan dalam bentuk kalimat pasif. Ya, misalkan eh, kalau di modul kan misalkan campurkan bahan ini dengan bahan ini. Berarti kalau kalimat pasifnya ya udah dicampurkan antara bahan A dengan bahan B. Gitu. Kalimat pasif tuh ciri-cirinya awalannya di gitu. Oke. Kemudian untuk hasil pengamatan kalian ketik eh, hasil pengamatan nggak usah kalian ketik deh. Kalian foto aja yang sudah kalian tulis di modul kemarin ya, yang sudah Bapak paraf itu. Di foto. Kemudian sudah ditutup di foto saja. Tapi fotonya yang agak bagus ya, jangan ngeblur juga. Datanya nggak bisa kebaca gitu. Oke. Nah, untuk pembahasan baru kalian ketik. Pembahasan ketik. Nah, pembahasannya harus komprehensif dengan membaca data dari hasil, kemudian kalian bandingkan sama teori. Kemarin di beberapa kelompok sudah Bapak jelaskan ya, cara membuat pembahasan. Jadi yang kita bahas itu data. Data yang pengamatan, kemudian kalian bandingkan sama teori yang sudah kalian dapatkan ketika perkuliahan ataupun
Misalkan ada yang mau kalian explore lagi, bisa kalian cari dari referensi lainnya, misalkan dari artikel jurnal ataupun dari buku referensi, bisa kalian ambil. Nah, untuk hasil penelitian atau buku itu yang bisa kalian ambil itu maksimal 10 tahun terakhir. Jadi 2015 terakhirnya yang bisa kalian ambil teorinya seperti itu. Ingat teori ini bisa dari jurnal ya, hasil penelitian, kemudian dari buku referensi ataupun sumber-sumber yang ilmiah lainnya. Jadi apa ya dihindari untuk sumber yang berasal dari misalkan kayak Wikipedia ataupun dari Blogspot atau dari blog-blog itu tidak boleh ya. Tapi berarti referensinya ambil dari sumber yang ilmiah. Maksimal 10 tahun terakhir. Lanjut ke kesimpulan. Kalau kesimpulan itu menyimpulkan dari hasil, cukup satu paragraf saja kalau kesimpulan. Nah, kemudian daftar pustaka. Data pustaka ini mengacu pada referensi yang sudah kalian gunakan ketika pembahasan. Ya, misalkan menurut A 2020. Nah, nama A ini harus ada di data pustaka. Ya. Nah, bagaimana menulis data pustaka? Nanti kalian bisa cari ya cara penulisan data pustaka dari jurnal. Sebenarnya ada nanti di mata kuliah metodologi penelitian. Cuma karena kalian masih semester 1, jadi mungkin cari sendiri aja ya untuk format daftar pustakanya. Banyak kok di Google. Nah, untuk lampiran, kalian melampirkan cukup foto hasil pengamatan ya. Yang berhubungan dengan tabel hasil deh. Misalkan kalian mengamati antara susu yang disimpan 24 jam dengan susu dengan 48 jam misalkan. Nah, kalian bandingkan gambarnya gitu. Antara foto satu dengan foto dua. Atau kalian mengamati karakteristik fisik ya. Cukup di foto satu kali aja. Terutama yang bumbu-bumbuan ya kemarin ya, yang bumbu rempah. Itu kan Bapak minta gambar, tapi akhirnya Bapak minta foto. Jadi fotonya harus lengkap per bumbu. Khusus untuk bumbu dan rempah. Tapi untuk yang topik lainnya cukup hasilnya saja. Nggak perlu bahan-bahannya kalian taruh di lampiran. Ya, itu. Pokoknya foto-foto yang berhubungan dengan hasil pengamatan. Nanti kalian masukin foto child selfie lagi ya, nggak perlu masuk apa itu. Foto yang berhubungan dengan hasil pengamatan. Nah, untuk penilaian ini ya, alat dan bahan 0,5, 0 sampai 5, kemudian episode kerja 15 maksimal, pengamatan 25, pembahasan 35, kesimpulan 10, data pustaka 10. Jadi yang paling besar itu pembahasan, karena memang pembahasan ini yang paling panjang pastinya. Karena kalian harus membaca ataupun membahas isi dalam tabel hasil pengamatan. Kalau ada 3 tabel, berarti ada banyak pembahasan seperti itu. Ya. Nah, ini contoh Bapak share cara membahas. Oke, ini jurnal Bapak ya, bersama mahasiswa. Jadi kalau pembahasan itu seperti ini. Kalau kalian sering membaca jurnal penelitian, nah seperti itulah cara membahas data. Nah, ini misalkan ini data hasil pengamatan kalian. Ya sudah langsung aja berdasarkan tabel berapa didapatkan bahwa hasil pengamatan kami, hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan warna seperti apa gitu ya. Berarti kalian membaca hasilnya dulu secara keseluruhan. Nah, baru kalian bandingkan sama teori. Misalkan kenapa berubah warna, ada pengaruh apa, ada zat apa. Nah, itu cari teorinya. Kalau sudah dapat teorinya baru ditambahkan di sini. Misalkan ini teorinya, coklat berperan penting dalam pembentukan warna dan cita rasa. Ini menurut Ramlan tahun 2016. Jadi teori yang kalian ambil dari mana sumbernya, kalian cantumkan nama pengarangnya, Ramlan misalkan di sini. Atau di sini Abidin 2016. Nah, Abidin ini hasil penelitiannya atau dari bukunya itu dia menjelaskan bahwa tepung kerang menyebabkan warna coklat mengalami perubahan dan sedikit lebih pucat ya, menjadi sedikit lebih pucat. Ini menurut Abidin tahun 2016.
Nah, jadi ini teorinya, tapi teorinya harus ada kutipannya gini ya. Ramplah 2016 atau Abidin 2016. Tapi ini sesuai dengan teori per topik ya. Nah, jangan lupa sudah kalian kutip di sini, taruh di daftar pustaka. Nah, Ramlah tuh harus ada di daftar pustaka. Nah, ini. Berarti Ramlah ini dari jurnal, namanya judul jurnal Characteristic of Quality. Terus nama jurnalnya ini, ya. Kemudian tadi siapa Abidin ya? Abidin itu berarti harus ada di daftar pustaka. Nah, Abidin ini. Jadi semua kutipan yang kalian ambil untuk pembahasan itu harus ada di daftar pustaka. Seperti itu ya cara membuat laporan ilmiah. Mungkin ini baru kali pertama ya buat laporan ilmiah ya. Udah pernah belum mata kuliah lain? Belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Oke, nggak apa-apa kita belajar. Karena nanti kalian tugas akhir ya seperti ini di semester 5. Jadi harus mulai terbiasa membuat pembahasan dari data laporan gitu ya. Dan harus banyak baca sebenarnya, baca-baca dari jurnal. Oke, mungkin itu. Jadi laporannya diketik dalam Word kecuali tabel. Kalau tabel cukup di foto aja yang hasil pengamatan. Tinggal di foto yang jelas, ditempel di Microsoft Word. Nah, selebihnya diketik ya. Alat dan bahan, kemudian prosedur kerja dibuat diagram alir, pembahasan diketik juga, dan kesimpulan data pustaka semuanya diketik. Oke, ada pertanyaan nggak? Siap tidak, Pak? Tidak ya. Yang lain? Enggak, Pak. Pak. Tidak, Jelas, Pak. jelas Ya, nggak? Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, nanti Jelas. videonya Bapak kasih ke PJ ya. Untuk laporannya kira-kira sanggup kapan ngumpulinnya? Mau libur kan ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Kalau bisa kalian bagiannya misalnya satu kelompok ada 6 orang tuh. Kalian kan masing-masing kelompok ada 8 topik. Ya udah masing-masing pegang satu kan. Nah, duanya baru eh, dikerjakan sama-sama. Biar cepet gitu. Nanti bisa masing-masing kelompok lah yang ngaturnya. Oke. Baik, Pak. Nah, kemudian nanti diketik juga di bagian paling bawah ya setelah lampiran. Ini yang membuat siapa gitu. Misalkan ada satu kelompok 6 orang. Mungkin yang bikin topik satu tuh si A gitu ya toh berarti yang membuat A ataupun yang bikin laporannya berdua tulis ya A dan B gitu yang menulis laporan topik satu jadi nama yang membuatnya itu di halaman paling bawah nanti dituliskan setelah lampiran jadi Bapak tahu nanti pembagian tugasnya rata nggak jangan-jangan yang ngerjain cuma 1 orang lagi ya ataupun ada 2 orang yang ngerjain duanya eh, ini ya gaji buta gitu nggak ngerjain apa-apa oke Oke, Pak. paham ya Baik, Pak. Paham, Ya, Pak. paham, Pak. ya kita buat perjanjian mau dikumpulkan kapan ya minggu depan. Nanti ngumpulnya dikirim aja ya, nggak perlu dicetak. Nanti Bapak buka LMS-nya, kalian tinggal upload saja tugasnya. Oke. Baik, Pak. Minggu depan ya, Siapa? Minggu depan tanggal paling 16 Baik, bisa, Pak. 16. tanggal berapa, Pak, kalau boleh tahu? 16 Desember atau kecepatan. Izin, Pak. Mungkin bisa sampai Jumatnya saja. Mungkin sampai Jumatnya. Sanggup. Kelompok lain sanggup dak? Bukan, Bu. Bukan, Pak. Maksudnya Jumat minggu Oh, 16 minggu depannya. depan, ya. Oh, oke lah. Minggu Berarti depan sampai Jumat. tanggal 20 ya? 19. Iya, Iya, Pak. Pak. Tanggal Masih Juni. sembilan Iya, belas Pak. Pak. 19 Juni. Jadi laporannya cukup diupload. Nggak perlu kalian print, nggak perlu kalian kumpulkan ke kampus. Jadi kalau yang mau pulang kampung ya silakan. Tapi masih ada PR ya. Siapa? Ya. Baik, Iya, Pak. Pak. Kalau izin, Pak, kalau pengumpulan itu di LMS masing-masing ya, Pak? Ya nanti Bapak eh bakal bakal ini apa?
ngasih link di bagian di setiap topik. Nanti kalau kalian ngupload sesuai topik yang kalian kumpulkan, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Oke, besok ujiannya. Kita ujiannya hanya 25 soal, 20 soal. Nanti sistem ujiannya tuh sistem putar atau rotasi. Nanti Bapak kasih soal, kerjakan 2 menit, selesai nggak selesai nanti langsung berputar ke meja berikutnya gitu. Masya Allah. Masya Allah. Nanti malam Bapak kasih kisi-kisinya ya, kisi-kisi untuk ujian praktek. Baik, Pak. Baik, Intinya Pak. nanti ngitung BDD, kemudian ngitung densitas tambah, ngitung persentase kehilangan, kebanyakan ngitung. Kemudian nanti diidentifikasi eh, perbedaan antara misalkan ayam segar, ayam tidak segar, ikan tidak segar sama segar. Hanya sebatas itu deh ujiannya. Bapak izin Bukan tanya. bukan bukan nanti Bapak tanya prosedur kerjanya enggak, cuma teorinya gitu. Ya, silakan Safira. Berarti yang ditanya teorinya itu yang umum aja ya Pak, bukan yang benar-benar tiap topik tuh diituin. Soalnya kan kita beda-beda topiknya gitu. Nah, itulah makanya kalau bisa kalian belajar prosedur kerjanya itu kalian pelajari. Ya, maksudnya ngitung berat BDD pasti udah bisa lah ya. Berat bersih bagi berat utuh kali 100. Kemudian ngitungin Densitas persentase tambah. kerusakan tadi Serelia kan. Walaupun semuanya nggak ngajarin Serelia. Tapi kalau secara prosedur kerja pasti paham lah ngitungnya. Gitu. Itu kan perhitungan yang sederhana ya deh ya, nggak integral, nggak diferensial ataupun nggak ngitung volume kubus nggak ya, cuma persentase, ngitung perbandingan seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya lagi terkait ujian? Izin Pak, Ya, 20 soal 2 apa dek? menit ya Pak. Tadi Apa? kata Bapak 20 soal 2 menit Pak. Iya, nanti boleh Hmm, pakai kalkulator ya. Kalau oh, handphone nggak boleh, tapi kalkulator boleh. siap. Jadi kalau yang ada kalkulator boleh dibawa. Perhitungannya paling 4 soal lah, 2 sampai 4 soal. Selebihnya nanti teori, misalkan ciri-ciri ikan rusak pasti kalian tahu lah ya, ikan yang tidak segar, cumi yang tidak segar. Kemudian jenis-jenis bahan penyegar apa saja gitu. Jadi umum ya, yang mungkin kalian perlu pelajari itu ya perhitungan BDD-nya itu, BDD, kemudian minyak terserap, ada kan yang minyak terserap? Itu di topik umbi-umbian itu ada minyak terserap. Oke, nanti Bapak kasih kisi-kisinya, tapi agak sore ya, Bapak kasih. Oke, ada yang mau tanya lagi? Siap tidak Pak? Ya, tidak ya. Oke, besok kita ujiannya mungkin siang deh, karena pagi Bapak ada kegiatan. Siang jam 1. Nanti jadwalnya Bapak share lagi, karena itu pakai pakai shift untuk ujiannya. Baik, Pak. Jadi kalau tidak lagi ada pertanyaan, kita cukupkan pagi ini. Terima kasih perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Bapak.